Pemirsa, DPR hari ini menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Ormas. Nah, bagaimana jalannya sidang anggota Dewan? Kita bergabung dengan rekan Indri Astuti. Indri, silakan laporan Anda. Ya, Sofian, Anda dan juga pemirsa, benar sekali. Hari ini DPR menggelar rapat paripurna, di mana salah satu agendanya yaitu untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau RUU Ormas. Dan hasilnya tadi telah disetujui ataupun disahkan rancangan Undang-Undang Ormas ini menjadi undang-undang. Dan sebelumnya hasil ini diperoleh melalui mekanisme voting, di mana sebanyak 311 anggota DPR setuju untuk disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, sementara 50 lainnya menolak. Dan memang sebelum dilakukan mekanisme voting ini, sempat diperdengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR. Dan sebelum dilakukannya mekanisme voting ini, ada beberapa anggota yang memang menganggap mekanisme voting yang dilakukan ataupun diputuskan oleh pimpinan DPR, yaitu Taufik Kurniawan, sia-sia, karena sebelumnya dalam pandangan fraksi, 6 fraksi diantaranya yaitu mayoritas fraksi mendukung disahkannya RUU Ormas menjadi undang-undang, sementara hanya 3 fraksi saja yang menolak, yaitu fraksi PAN, Gerindra, dan juga Hanura. Dan tanpa melalui mekanisme voting pun sebenarnya hasil akhirnya sendiri sudah dapat dipastikan bahwa RUU Ormas ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Dan sebelumnya, sebelum memasuki ataupun dimulainya rapat paripurna dengan agenda pengesahan rancangan Undang-Undang Ormas menjadi undang-undang ini, Ketua Pansus RUU Ormas yaitu Abdul Malik Haramain memang sempat menyatakan bahwa dalam hasil rapat Pansus, keseluruhan fraksi yang ada di DPR yaitu 9 fraksi telah sepakat menyetujui disahkannya RUU Ormas ini. Namun kenyataannya dalam forum rapat paripurna ini memang masih terdapat 3 fraksi diantaranya yang menolak. Dan selain itu memang dalam waktu sepekan yang diberikan dari rapat paripurna sebelumnya telah dilakukan sosialisasi baik dengan ormas-ormas terkait maupun beberapa kementerian terkait, yaitu seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Agama. Bagaimana implementasinya ke depan, karena dari draft Undang-Undang RUU Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang ini, dari 187 pasal yang ada, 8 diantaranya itu mengalami revisi ataupun perubahan. Dan salah satunya yaitu yang mendapat keistimewaan dalam penerapan RUU Ormas ini, yaitu ormas yang lahir sebelum adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam hal ini Muhammadiyah dan juga NU. Dan juga terkait dengan pelarangan ataupun pemberian sanksi terhadap ormas-ormas yang berada di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Dan saat ini memang RUU Ormas ini telah disepakati dan telah disahkan, dan kita akan menanti bagaimana nanti selanjutnya realisasi ataupun implementasi dari pasal-pasal tersebut di lapangan.